Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan akad wakalah dalam bank syariah yang beranggotakan Farhan Al-Karim, Rehma Ciniangke, Rodia Bentang Hutahian. Yang pertama ingin mempresentasikan pendahuluan. Pertama itu latar belakang. Eh, Pertama, ekonomi Islam ialah fikih muamalat. Dalam fikih dan di dalam fikih ilmu fikih muamalat terdapat dua kata yakni fikih dan muamalat. Secara bahasa fikih yaitu paham, artinya mengetahui tentang hukum di atas sesuai berkaitan dengan perbuatan perbuatan pelakunya. Sedangkan muamalat berasal dari kata amalayu amalayu amilu muamalatan yang artinya melakukan interaksi dengan orang lain dalam jual beli dan semacamnya. Dan dapat disimpulkan bahwa ilmu fikih muamalah adalah ilmu tentang hukum syariat yang mengatur hubungan atau interaksi antara manusia dengan manusia yang lain dalam bidang kegiatan ekonomi. Terus dalam fikih muamalah terdapat beberapa bentuk akad fikih yang dipraktekkan dalam perbankan syariah yang digunakan akad jasa perbankan tersebut seperti rahan, iwalayah, terus wakalah dan kafalah. Terus ada juga akad kafal tak taukil atau wakalah boleh dilakukan baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan. Jika dikaitkan dengan keseharian ekonomi, maka wakalah sangat penting karena seseorang yang penting karena karena seseorang terdapat keterbatasan tertentu jika mewakilkan urusan atau pekerjaan untuk diwakili kepada orang yang mampu dengan hal itu. Terus yang terakhir dalam hal ini khususnya mengenai wakalah ingin membahas lebih dalam mengenai pengertian pengertian hukum hukum dari wakalah itu sendiri, terus akad wakalah dalam konsep perbankan syariah, bagaimana akad wakalah ini diterapkan dalam akad murabahah bil wakalah pada perbankan syariah, dan bagaimana jika pembiayaan murabahah dalam konsep konsep wakalah. Terus ada juga pokok permasalahan yang dibahas yaitu berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan tadi, maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya yaitu apa itu akad wakalah, bagaimana penerapan akad wakalah dalam bank syariah, dan ada juga tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui pengertian akad wakalah dan juga mengetahui pelaksanaan dan penerapan akad wakalah dalam bank syariah. Dalam ada juga metode penelitian. Dalam metode penelitian ini kami menggunakan pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini ialah pendekatan perundang-undangan atau statute approach, dan pendekatan konseptual approach. Itu Peter Mahmud Marzuki dalam buku penelitian mengatakan bahwa pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua perundang-undangan, baik itu legislasi maupun regulasi yang memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. Tujuannya yaitu memiliki rumusan masalah dengan hasil telaah tersebut. Dalam hasil telaah akan ditemukan konsistensi dan kesesuaian antara peraturan perundang-undangan tersebut
dalam melakukan telaah, maka perlu terlebih dahulu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Setelah itu dilakukan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Kemudian akan dilanjutkan dengan teman saya, yaitu yang kedua, yaitu ada wakalah dalam konsep fikih. Wakalah menurut Syafi'iyah ini memberikan pengertian bahwa adanya tindakan orang yang memiliki kewenangan menyerahkan sesuatu pekerjaan kepada orang lain agar orang tersebut melakukan pekerjaan itu sesuai dengan kehendaknya dari yang mewakilkan itu masih hidup, untuk mengeluarkan pemahaman bahwa wakalah tidak termasuk wasiat. Jika orang mewakilkan sudah meninggal, maka kewenangan melakukan pekerjaan tersebut berada pada ahli waris. Islam menerapkan wakalah karena wakalah dibutuhkan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, karena tidak semua manusia berhasil menyelesaikan urusan atau pekerjaannya sendiri tanpa meminta bantuan orang lain. Al-Quran dan hadis sudah mengisyaratkan kebolehan tindak wakalah seperti yang ada dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 19. Kemudian akan dilanjutkan dengan teman saya. Lalu selanjutnya ada aplikasi wakalah pada bank syariah. Pada perbankan syariah, akad wakalah memiliki berbagai bentuk dalam pelayanan jasa perbankan yang dapat berbentuk sebagai berikut. 1. Transfer. Proses transfer uang ini adalah proses yang menggunakan akad wakalah. Pada prosesnya diawali dengan adanya permintaan nasabah sebagai al-muwakil terhadap bank sebagai al-wakil untuk melakukan perintah atau permintaan kepada bank untuk mentransfer sejumlah uang kepada rekening orang lain. Kemudian bank mendebet rekening nasabah atau jika dari transfer dari rekening, dan proses yang terakhir yaitu di mana bank mengkreditkan sejumlah dana kepada rekening tujuan. Yang kedua ada collection atau inkaso, kegiatan jasa bank untuk melakukan amanat dari pihak ketiga berupa penagihan sejumlah uang kepada seseorang atau badan tertentu di kota lain yang telah ditunjuk oleh si pemberi amanat. Yang ketiga, penitipan. Akad pendelegasian pembelian barang, sebagai contoh bank mewakilkan kepada nasabah wakalah untuk membeli barang. Dengan menggunakan akad wakalah dan akad murabahah bisa dilakukan secara prinsip apabila barang yang sudah dibeli melalui wakalah telah menjadi milik bank. Yang keempat, letter of credit atau dalam kurung L/C adalah surat pernyataan akan membayar kepada yang diterbitkan oleh bank untuk kepentingan importir atau eksportir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah L/C syariah dalam pelaksanaannya. Yang kelima, clearing adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik dalam kurung DKE antar peserta clearing, baik nama peserta maupun atas nama nasabah peserta, yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Dalam transaksi clearing antara lain cek, bliet, giro, dan surat berharga lainnya. Yang keenam, wali amanat dalam layanan bank dipercayakan untuk mewakilkan seluruh pemegang obligasi atau medium terms note baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Yang ketujuh, anjas piutang atau factoring, kegiatan penagihan piutang dagang jangka waktu pendek suatu perusahaan berdasarkan akad wakalah. Yang ke-8, payment, merupakan layanan jasa dari bank dalam mempermudah pembayaran nasabah. Lalu selanjutnya ada penerapan akad murabaha bil wakalah pada bank syariah. Perbankan syariat menjalankan sistem operasionalnya dengan memperlakukan sistem bagi hasil dalam kurung profit and loss sharing dan berbagi resiko atau dalam kurung risk sharing dengan nasabahnya yang memberikan penjelasan atas setiap perhitungan keuangan atas transaksi yang dilakukan sehingga akan meminimalkan kegiatan spekulatif dan tidak produktif. Pada zaman sekarang ini, bank-bank Islam mempraktikkan transaksi tertentu yang disebut jual beli murabaha dengan orang yang memerintahkan untuk membeli barang atau dapat dikatakan sebagai suatu perwakilan. Dengan begitu, aktivitas ini terdiri dari dua janji, yaitu nasabah dalam kurung pemberi amanah untuk membeli barang dan janji dari bank untuk menjual barang dengan cara murabaha dengan menambahkan keuntungan terhadap penjual. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, konsep wakalah dalam pembiayaan murabaha. Akad wakalah digunakan untuk pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal yang diwakilkan hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama. Namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang diisyaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa. Jadi wakalah tidak terikat pada barang tetapi pada kewenangan atau wewenang seseorang kepada orang lain. Aturan tentang pelaksanaan akad wakalah dalam pembiayaan murabaha terdapat pada Fatwa DSN MUI nomor 4 garing DSN MUI garing 4 tahun 2000 tentang murabaha yang menyatakan bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabaha harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Lalu penutup kesimpulan yaitu wakalah menurut Syafi'iyah yaitu adanya tindakan orang yang memiliki kewenangan menyerahkan suatu pekerjaan kepada orang lain agar orang lain tersebut melakukan pekerjaan itu sesuai dengan kehendaknya dari yang mewakilkan itu masih hidup untuk mengeluarkan pemahaman bahwa wakalah tidak termasuk wasiat. Jika orang yang mewakilkan sudah meninggal, maka kewenangan melakukan pekerjaan tersebut berada pada ahli waris. Lalu, aturan tentang pelaksanaan akad wakalah dalam pembiayaan murabaha terdapat pada Fatwa DSN MUI nomor 4 garing DSN MUI garing 4 tahun 2000 tentang murabaha yang menyatakan bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabaha harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Akad wakalah dalam mengaplikasikan pada bank syariah terdapat pelayanan jasa yang berbentuk sebagai berikut: transfer, collection atau inkaso, penitipan, letter of credit, wali amanat, anjak piutang atau factoring, dan payment. Lalu saran, yang pertama, agar selalu mengevaluasi produk-produk perbankan syariah, terutama yang berkaitan dengan akad wakalah agar pengaplikasian akad tersebut berjalan baik. Lalu yang kedua, meningkatkan kualitas SDM dan pelayanan agar nasabah semakin tertarik untuk menjalin bekerja sama dengan bank syariah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.